Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah yang sering terulang dalam kehidupan manusia. Kisah yang tidak asing, namun seringkali tidak kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kisah yang selalu datang terlambat. Ia bukan kisah tentang kegagalan akademik, bukan pula tentang kebangkrutan ekonomi. Ia adalah kisah tentang kesadaran yang baru hadir ketika waktu telah habis. Kisah tentang seorang anak yang baru memahami makna sholat, ketaatan, dan doa setelah orang tuanya terbaring di liang lahat. Sahabatku sekalian, perlu kita sampaikan bahwa ini merupakan kisah yang umum terjadi di tengah masyarakat, bukan kisah satu orang tertentu, bukan pula dinisbatkan kepada satu nama atau satu kejadian tertentu. Ia merupakan kisah reflektif yang disusun dari pola kehidupan yang berulang, yang nyata kita saksikan di sekitar kita, dan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah, serta realitas psikologis manusia. Justru karena itulah kisah ini terasa dekat, terasa nyata, dan terasa menampar hati. Dalam kisah ini, seorang anak, jika kita lihat dari kacamata kehidupan dunia, ia merupakan anak yang berhasil. Ia cerdas. Pendidikan tingginya membuat keluarga bangga. Karirnya mapan, namanya disegani di hadapan manusia. Hidupnya tampak rapi dan terhormat. Namun ada satu hal yang sejak lama ia anggap sepele, yaitu nasihat ibunya tentang sholat. Nasihat yang selalu diulang dengan suara lembut namun penuh harap. Nasihat yang sering ia dengar tetapi jarang ia resapi. Ibunya bukanlah seorang alim. Ibunya bukanlah seorang ustazah. Ia hanya seorang ibu biasa yang mungkin tidak pandai merangkai dalil, tetapi hatinya penuh dengan keimanan. Setiap kali waktu sholat tiba, sang ibu berkata dengan kalimat sederhana kepada anaknya, "Nak, jangan tinggalkan sholat." Tidak panjang, tidak menggurui, namun di dalamnya tersimpan doa yang dalam dan ketakutan yang besar. Takut melihat anaknya kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pegangan. Namun, seperti banyak anak di zaman ini, anaknya selalu punya alasan. "Nanti saja, Bu, masih ada waktu, aku lelah, aku sibuk, Ibu." Dan alasan yang paling sering terdengar, Allah kan Maha Pengampun. Kalimat yang benar secara akidah, tetapi keliru dalam pengamalan, karena ia menggunakannya bukan untuk berharap, melainkan untuk menunda ketaatan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berjalan. Sang ibu mulai menua, sementara sang anak semakin sibuk. Nasihat itu semakin jarang terdengar, bukan karena sang ibu berhenti peduli kepada anaknya, bukan, tetapi karena tubuhnya mulai melemah. Hingga suatu hari nasihat itu benar-benar berhenti, bukan karena tidak ingin mengingatkan anaknya, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya pulang.
Saat itulah semuanya berubah. Di pemakaman, ketika tanah mulai menutup liang lahat, ada sesuatu yang runtuh di dalam dada sang anak. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa suara yang selama ini ia anggap biasa tidak akan pernah terdengar lagi. Tidak ada lagi yang mengingatkan sholat dengan penuh kecintaan. Tidak ada lagi doa seorang ibu yang naik di sepertiga malam khusus menyebut namanya. Disinilah penyesalan itu datang. Bukan penyesalan karena kurang memberi harta, bukan pula karena kurang membelikan hadiah, tapi penyesalan yang jauh lebih dalam. Mengapa aku tidak lebih taat ketika ibuku masih hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang momen ini dalam Al-Quran. Sebuah penyesalan yang tidak lagi bermanfaat karena waktunya telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, wahai Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beramal sholih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sahabatku, ayat ini bukan sekedar kisah orang kafir. Ia adalah peringatan untuk setiap jiwa. Karena penyesalan terbesar bukanlah saat kita kehilangan dunia, tetapi ketika kita sadar bahwa kesempatan berbakti telah tertutup. Banyak anak baru memahami makna doa orang tua setelah doa itu berhenti. Banyak yang baru merasakan keberkahan nasihat setelah suara itu sunyi. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dengan sangat tegas tentang kedudukan orang tua, khususnya ibu. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, roghima anfuh, summa roghima anfuh, summa roghima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibar, ahaduhuma aw kilahuma, summa lam yadkhulil jannah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kemudian ditanya, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya di usia tua, salah satu atau keduanya, namun ia tidak masuk surga. Sahabatku, hadis ini tidak berbicara tentang kekurangan rizki, tetapi hadis ini berbicara tentang kesempatan emas yang disia-siakan, kesempatan yang jika hilang tidak bisa diulang. Kembali pada kisah tadi, setelah ibunya wafat, sang anak mulai berubah. Ia mulai menjaga sholat, ia mulai duduk di masjid, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran. Namun di sela-sela sujudnya seringkali air mata jatuh, bukan hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena rindu kepada ibunya, rindu pada suara lembut yang dulu sering ia abaikan. Inilah pelajaran besar bagi kita semuanya. Kesadaran itu indah, sahabatku, tetapi jika datang terlambat, ia menyakitkan. Islam tidak melarang kita menyesal, bahkan penyesalan adalah bagian dari taubat. Namun Islam mengajarkan sesuatu yang lebih penting,
yaitu jangan menunggu kehilangan untuk mulai berubah. Jika hari ini orang tua kita masih hidup, jangan tunggu liang lahat untuk berbakti. Jangan tunggu batu nisan untuk menyesal. Jangan tunggu doa mereka terputus untuk baru menyadari nilainya. Karena setelah wafat, yang tersisa hanyalah 3 perkara: doa anak solih, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan menjadi anak solih tidak dimulai setelah orang tua wafat, tetapi ketika mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita sebelum terlambat. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk taat bukan karena kehilangan, tetapi karena kesadaran. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang tua kita kelak di surganya, bukan sebagai penyesal, tetapi sebagai anak yang telah berusaha berbakti semampunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.